segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Nyanyikan dari awal, beserta ajaib karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Ajar segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kita juga lagu pujian kita persembahkan, persembahkanlah pujian dan hormat, kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus. Hormat dan pujian, kemuliaan bagi Yesus. Persembahkanlah pujian dan hormat, kemuliaan bagi Yesus. Hormat dan pujian, kemuliaan bagi Yesus. Sekali lagi persembahkan, persembahkanlah pujian dan hormat, kemuliaan, kemuliaan bagi
kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang besar, nama di atas segala nama, nama yang luar biasa. Tak terpikirkan, tak terjangkau, tak tersedia. Kami mengagumi-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu, tinggikan nama-Mu yang besar, yang menolong kami, memberkati kami, memulihkan keadaan kami, mengampuni kami, menerima kami apa adanya, kami memuji. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mulia, Yesus ajaib, Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan, layak terima hormat, pujian, penyembahan selamanya. Setiap waktu, setiap saat, tak berhenti selamanya. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hormat bagi Allah, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya, ya Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya, ya Esa. Haleluya, 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 ketiganya, ya Esa. Sekali lagi dari awal, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya, ya Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya, ya Esa. Haleluya, 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 ketiganya, ya Esa. Ketiganya, ya Esa. Sekali lagi, ketiganya, ya Esa. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Silakan buat Pak Nikolas. Ya, shalom. Shalom. Baik, saya akan nyanyi satu lagu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rasman. Lagunya luar biasa. Amin. Ya, kepada yang sudah hadir hari ini,
Saya akan menyanyikan lagu Keagungan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu yang tiada duanya, Engkaulah Tuhanku yang sungguh menakjubkan. Kuasa-Mu yang begitu sangat ajaib, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan hidup kami semua. Perlindungan-Mu yang dahsyat, pertolongan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang tak terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya ku kan setia bersama-Mu sampai akhir hidupku. Kita akan berjalan terus bersama Tuhan. Kita mengagungkan namanya. Ketika kita ingat akan keajaiban-keajaiban yang Dia berikan kepada kita. Sungguh dahsyat pertolongannya. Ketika kita boleh hidup hari ini, Tuhan begitu menyayangi kita. Dengan segala keberadaannya Ia berikan kepada kita. Maka berjanjilah bahwa bersama sampai akhir hidup kita, kita tidak pernah meninggalkan. Bahkan apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Keagungan-Mu yang tiada duanya, Engkaulah Tuhanku yang sungguh menakjubkan. Kuasa-Mu yang begitu sangat ajaib, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan hidup kami semua. Perlindungan-Mu yang dahsyat, pertolongan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang tak terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya aku takkan goyah, selamanya aku kan setia bersama-Mu sampai akhir hidupku. Perlindungan-Mu yang dahsyat, pertolongan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang tak terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya aku takkan goyah, selamanya aku kan setia bersama-Mu sampai akhir hidupku. Bersama-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku. Baik, kita berdoa. Bapa, di dalam segala kemuliaan kasih yang Kau berikan kepada kami hari ini, kalau hamba-Mu boleh hadir di tubuh Kristus lagi, adalah bukan kebetulan. Semua ini adalah rencana-Mu. Pakailah hamba-Mu ini di balik salib-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, untuk menegur kami semua, sehingga kami boleh hari ini, Tuhan, mempunyai hati yang asli, bukan yang palsu, berpura-pura. Berikan itu kepada kami, setiap hamba, setiap jemaat, setiap orang yang percaya kepadamu, ya Tuhan. Bahwa semua ini adalah rahmat dan berkat ketika hamba diberkati untuk menyampaikan kebenaran firman di tubuh Kristus ilahi. Berkati Ibu Gembala Elia Esther, berkati keluarganya, usaha pekerjaan suami, anak-anak, dan diberkati. Berkati jiwa-jiwa yang selalu dimenangkan di tubuh Kristus ilahi. Berkati kami yang hadir satu persatu di dalam Zoom ini. Kami percaya mereka yang tidak hadir, Kau gerakkan segera. Kami rindu selalu ibadah dan mendengarkan firman, maka hari-hari kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya ruangan Zoom ini telah dibungkus oleh kuasa darah Yesus.
Dan sinyal-sinyal yang selalu diganggu tidak akan terganggu karena ada Engkau Tuhan yang menyelimuti sinyal Zoom ini. Terima kasih Tuhan, buka telinga hati kami, biarlah kami mempersiapkan untuk mendengarkan firman ini. Di dalam Suaranya hilang. terima kasih. Hari pertama-tama saya bersyukur bahwa Tuhan sudah lama saya memang terkadang di dalam mendapatkan suatu tantangan karena ini bahwa hidup di dunia ini kalau kita penuh dengan panggung sandiwara maka Mana ya? Hilang ya Pak Nikolas suaranya? Halo? Pak Nikolas? Mic-nya ditutup. ini jelas ya Bu ya? Halo? Nah, jelas Ya. sekarang. Iya. Ini jelas Bu? Jelas sekarang. Oke? Oke. Jelas? Ya, jelas Pak. Ya, oke. Ya. Ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, banyak hal yang kita pelajari. Hanya kita yang mengerti firman, kita hidup benar di mata Tuhan. Saya akan menyanyikan lagu dunia sedikit aja, supaya lagu ini mengingatkan kita, supaya kita tidak hidup penuh dengan sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Masih ingat ya, kalau orang umur di atas 50 mungkin tahu lagu ini ya. Tapi sekarang memang sudah viral juga ya. Masih ingat Pak lagu itu. Kisah Mahabharata ataukah Dewi dari Yunani? Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Ya cukup lagunya. Lagu ini jernih. Lagu ini semakin didengar, semakin menarik. Tapi bagaimana hidup kita? Bagaimana keadaan kita? Bagaimana hari-hari kita? Saya membuka judul daripada firman ini, menggeliat di dalam hati, ya kan? Bahwa ketika saya bicara seperti ini, bukan hanya kepada hamba Tuhan dan kita sama-sama belajar, tetapi saya pribadi pun harus banyak belajar. Karena apa? Karena ketika kita hidup berpura-pura, maka kita hidup bukan benar di mata Tuhan. Jadi banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat, sebelum saya sampaikan firman, ada banyak orang bagaimana terpecah belah karena pernikahannya. Bagaimana ketika dia menjabat dan dia berjanji akan setia melakukan pekerjaan tanpa korupsi. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang ditahbiskan, dia berjanji menyelamatkan banyak jiwa. Tapi justru dia menjadi ancaman bagi anak-anak Tuhan yang setiap melihat kelakuan-kelakuan itu, banyak orang yang menjadi takut. Dan ini penting, karena di dalam setiap langkah hidup ini, ada sesuatu yang kita tarik.
Ketika kita menghadapi segala persoalan, kita berharap ketika kita mendapatkan suatu jalan, kita menerima jalan itu benar atau tidak. Ketika saya mendapat proyek, saya harus berpikir, proyek ini dari proyeknya palsu, asli, atau proyek penuh dengan kepura-puraan. Artinya apa? Di sana banyak kebohongan yang kita lakukan. Demikian dalam hidup kita. Mau diisi dengan apa hidup ini ketika kita mengatakan bahwa tiang fondasi kehidupan kita itu adalah berdiri di atas batu karang. Banyak orang mendapatkan tempat yang indah dan mewah, tapi uang dari rumah itu penuh dengan korupsi. Dia berjalan dengan mobil mewah, maka di dalam mobil itu adalah isinya banyak orang-orang yang tidak berkenan. Misalnya dia mulai melakukan hal-hal yang jahat di dalam kendaraan. Dan itu terjadi. Bagaimana orang menikmati dunia ketika dia berpura-pura. Dan bagaimana jemaat ke gereja atau datang ke rumah Tuhan, dia tidak mempunyai hati yang tulus. Tapi hanya datang, mempunyai kewajiban, dan setelah pulang, tanpa disadar dia pun nggak dapat apa-apa. Baik, saya kembalikan pada saat ini ke dalam firman. Kita baca di Matius 23, ayat 27, 28, 29 sebetulnya. Mungkin Pak Derikson apa Pak Anfal ya bisa membantu baca ya. Ya, baik. Matius 23. Ayat 27. Atau Pastor Komingwan. 23 ayat 27, Pak ya. Ya, 27, 28, 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli 27, Taurat. 28 tapi tambah 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Anfal. Saya mulai ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ketika kita membaca firman ini, tentu ada teguran-teguran kepada hamba Tuhan dan ahli Taurat, yang saat itu memang mereka mengerti firman. Mereka tahu menjadi pelaku firman seperti apa. Banyak sekarang ini di dunia, banyak sekarang yang kita lihat, tampak sekali bagaimana gereja-gereja yang besar, hamba Tuhan yang besar, mereka terjatuh karena mereka punya harta. Karena mereka terjatuh karena mereka punya pelakor. Karena mereka terjatuh karena mereka punya kesombong. Sadar tidak sadar, ya kan, hidup ini mulai berpura-pura. Kalau di dalam gereja, dia seperti seorang pemimpin imam yang luar biasa. Dia berdiri dan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah dia turun dari mimbar, dia mulai menggeliat seperti ular. Yang seolah-olah firman itu hilang. Dia kejar mamon. Dia kejar berbagai macam
hal-hal yang di luar nalar daripada Tuhan ketika itu dilanggar. Kami saya di tim FGB Men, selalu banyak kesaksian yang hebat yang saya harus bagikan kepada kawan-kawan. Sahabat-sahabat di sini, kita sama-sama belajar. Apalagi seperti gembala-gembala di dalam gereja. Cobalah lihat. Ketika kita sakit, ketika kita butuh, ketika kita diberikan satu hal yang lebih, berapa banyak yang kita rasakan kehadiran Tuhan. Apakah hari-hari seperti sekarang ini, misalnya Pak Anfal mulai khawatir akan cucunya, yang berapa hari ada di rumah, tiba-tiba harus di rumah sakit, meskipun itu memang tidak tanpa risiko, tapi kekhawatiran tetap ada. Tetapi hidup kita, ketika kita berserah penuh kepada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah membuat kita itu terlena dan terjatuh. Ingat, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang murni, bukan anak angkat. Di dalam firman, ketika engkau melakukan pekerjaan Bapakku, Yesus katakan, engkau adalah saudaraku. Luar biasa kan? Dan dikatakan Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Inilah tanda-tanda keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan mukjizat yang palsu. Tuhan memberikan cintanya tidak pernah palsu. Ingat, berapa banyak ketika kita mendapatkan cinta yang palsu? Saya katakan, di dalam setiap langkah berpura-pura ini, Tuhan pertama, firman menyatakan, celakalah kamu. Kalau dikatakan, hai ahli-ahli Taurat, kita yang mengerti firman. Siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah orang-orang yang mengerti. Bahkan dia secara teori begitu tahu tentang firman, tapi untuk melakukan no. Dan itu Tuhan katakan, hai kamu orang-orang munafik. Bagaimana kita melangkah ketika kita merasakan maju dalam hidup ini? Ketika Ibu Gembala melakukan pekerjaan yang mulia untuk Tuhan dengan hati yang tulus, ketika banyak orang, ketika didoakan dia mengalami pemulihan dan kesembuhan, apakah Tuhan tidak melindungi dan memberkati Ibu Gembala Elia Esther? Atau di dalam pelayanan sekarang ini, Pak Gembala Komingguan yang melakukan pekerjaan setiap hari, melakukan pekerjaan untuk FM. Satu bukti nyata, ketika cucunya lahir, semua dalam keadaan selamat. Ini cinta Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita tidak pernah berpura-pura. Saya hanya merenung dalam hidup ini. Kok bisa ya? Saya jujur, saya katakan, kalau saya bisa lahir baru kembali, saya akan lahir baru kembali. Daripada hidup yang dulu zaman glamor, dan saya mengerti firman, saya pelayanan luar biasa. Setiap hari mungkin saya pulangnya jam 2 pagi pelayanan. Tapi rasanya kosong, saya hanya ingin dilihat banyak orang. Bahkan sempat kami rekaman dengan salah satu penyanyi top juga, waktu itu. Penyanyi siapa, lupa saya. Dan saya sempat diisukan ada sesuatu hal, akhirnya saya stop. Ya waktu itu memang badan saya masih kurus. Ya sekarang juga yang nggak gemuk-gemuk amat juga sih. Ramping, sekarang ramping ya Pak. Ya, artinya apa? Di dalam kehidupan ini, saya melihat buah-buah roh yang jatuh kepada anak-anak Tuhan, tidak akan pernah ada sesuatu yang palsu. Dan Roh Kudus adalah roh yang sungguh roh sejati. Coba kita ya, ketika kita mau belanja barang, bayangkan, selalu kita mencari yang orisinil.
Mau dia beli spare part mobil, spare part motor, atau apa aja, selalu original. Nggak pernah, Pak, ada yang palsu nggak? Kecuali itu maling. Pasti dia tanya, yang asli apa yang palsu? Yang palsu aja. Karena harganya murah, dia cepat dapat duit, tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah uang yang haram. Maka kita anak-anak Tuhan di sini, digambarkan dalam kehidupan ini, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi dalamnya penuh tulang, belulang, dan pelbagai jenis kotoran. Teguran ini memang keras, ya kan? Kalau saya memberikan satu stigma bahwa hidup kita ini di dalam pekerjaan-pekerjaan apapun jangan mencoba-coba dengan sandiwara. Dan sandiwara kepalsuan itu ujungnya pasti menderita. Saya hanya berpikir dalam sampai hari ini, ketika saya mendapatkan proyek-proyek yang saya rasakan proyek itu dari proyeknya korupsi, atau proyek menembak sana nembak sini, ujungnya pastinya rugi. Kenapa? Banyak hal yang terjadi. Yang dimaling orang barangnya, yang kerjaannya nggak rapi, yang padahal kita kerja sudah siang malam, kita awasi dengan benar, dengan teliti. Tapi nggak bisa. Karena apa? Menipu barang-barang itu adalah menipu diri sendiri. Kita berusaha mencari keuntungan untuk diri sendiri, sehingga merugikan orang lain. Itu pura-pura. Hati-hati. Pura-pura itu adalah sandiwara itu mendapatkan keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Apa yang terjadi dalam hidup? Banyak hal. Satu, ketika dia mencintai dengan suami atau pasangan laki-laki atau perempuan, ternyata antara laki dan perempuan ini dia melihat harta pernikahan mereka. Dia nggak tahu, setelah dia mendapatkan pengajaran-pengajaran, dia tahu pada waktu pernikahan itu, dia jangan bermain-main dan jangan berpura-pura. Karena Tuhan hadir pada saat itu. Tetapi, salah satunya bermain, sedikit aja hatinya bengkok, maka itu tanda perpecahan sudah kelihatan. Baru dia sebulan menikah, sudah mulai cekcok. Kenapa? Karena suami atau istrinya mulai mencintai dengan harta gono gini. Beberapa banyak bintang film yang menikah, satu hari ternyata dia cerai, hanya dia mengambil harta gono gininya. Nah, seperti itulah dalam kehidupan. Ketika kita hidup berpura-pura dan bersandiwara, tanpa kita sadari, kita membuat diri kita ini penuh dengan kebohongan. Kalau ngomong, waduh, di atas mimbar nomor 1, pinternya luar biasa. Profesor juga kalah itu. Tetapi ketika dia turun dari mimbar dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini, dia lakukan yang penting gua dapat untung. Orang mau mati, mau hidup, itu urusan mereka. Ini yang terjadi. Maka pada saat ini kita disadarkan dengan iman. Saya pun disadarkan bahwa di sisa umur yang singkat ini, saya katakan seberapa umur, entah itu pendeta muda, setengah tua, sisa umur melakukan Tersendat ya. Suaranya hilang. Terputus-putus, Pak. Suaranya hilang, Pak Nikolas. Nggak ada suaranya ya? Ya, nggak ada suaranya, Ibu Nggak Eli. ada ya, Bu Messi ya? Iya, Pak Nikolas. tapi mic-nya buka sih. Oke ya. Iya.
nggak tertutup maksudnya, Bu. Iya. Nggak keluar suka begitu tuh, kenapa ya? Gangguan. Kehabisan kuota itu. Ya. Ada suaranya. Pak Anfal bisa aja bis kotak. Pak Nikolas. Malah Suaranya keluar, mana Bu. ya? Keluar malah. Nggak ada suaranya. Nah ini sekarang udah masuk lagi. Tapi mic-nya ketutup. Nah tuh dia tuh muncul dah. Ya begini. Suaranya belum kebuka itu, Pak Ini Nikolas. jelas ya? Oke? Jelas sekarang ya. Siap. Ini soalnya saya tidak pakai wifi di rumah, ya kan? Saya pakai kuota. Mungkin seperti itu juga ya. Ya kan? Oke. Saya lanjutkan kembali. Memang kisah Mahabharata ini luar biasa, Bu. Saya rindu kawan-kawan dimanapun saya berada, hiduplah benar. Sekarang ini setiap kali saya berbisnis, saya entah kepada siapapun termasuk Pak Haji, saya katakan, Pak, hidup harus benar di mata Tuhan. Saya katakan, kalau kami yang percaya kepada Kristus, saya nggak mau hidup bengkok. Oh betul, Pak, dia bilang seperti itu. Bapak Ustadz, ya saya bukan Ustadz, saya bilang kalau Muslim, saya itu pembicara. Oh iya, ya sama dengan Ustadz katanya. Coba, ya kan? Kenapa? Ini tanda-tanda yang mereka lihat. Kalau saya bertemu dengan Pak Derikson misalnya, Pak Derikson bisa lihat, atau Ibu Messi, ini orang benar atau enggak? Ini orang penipu apa enggak? Karena apa? Kita diberikan karunia itu. Kalau kita hidupnya penuh dengan kepura-puraan, ngadep orang aja kelihatan muka kita, auranya ada atau tidak, Roh Kudusnya ada, kelihatan. Dan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memperlihatkan itu. Maka di dalam setiap langkah hidup ini saya memberikan contoh, ya kan? Saya memberikan kesaksian, ya kan? Kesaksian ini kejadian kepada istri saya. Jujur. Ya kan? Dan kesaksian ini sudah berapa kali saya berikan kesaksian, tapi ini yang sering terjadi. Ya kan? Dan saya ulangi ini supaya diingatkan, supaya kita tidak terjadi seperti mereka. Wanita ini adalah salah satu sekretarisnya adiknya Pak Lim di Singapura. Ya kan, dia punya kondo. Kalau saya lihat itu kurang lebih sekitar 2-3 juta Singapura. Dan di pinggir pantai. Ya kan. Dan anaknya sudah cukup besar, umur 10 tahun disekolahkan di Australia. Suaminya berubah, hatinya berubah, yang tadinya tulus menjadi berpura-pura, ya kan? Si istri percaya sekali kepada suami, ya kan? Bahkan tabungannya dikasih semua, sampai dia kalau mau ngambil minta duit, minta sama suami. Singkat aja saya cerita. Suaminya hilang, nggak tahu kemana hilang. Jadi pada waktu itu mama angkat istri saya datang dari Jakarta ke Singapura. Kebetulan memang Suaranya nggak jelas lagi. Suaranya nggak jelas, Pak Nikolas. Ya, Pak Nikolas. Iya nih. Bilang lagi ya suaranya. Iya. Sampai untuk beli sayur. Nggak jelas Pak Nikolas suaranya. Terputus ya? Pak Nikolas, adalah suaranya Pak Nikolas. Iya. Kenapa ya suaranya ya? Iya. Apa ada gangguan kali di daerah sana? Mungkin dari mana ya Pak Nikolas? Ya, sana. Ya. Ada Rikson?
Tadi dipanggil menghilang, sekarang muncul lagi Pak Dariksa. Haleluya. Ya, salam Pak Komingwan. Ini pembicaranya kemana lagi hilang ya? Ya, itu linknya keganggu itu. Ya, Linknya keganggu. iya. Hilang lagi suaranya. Iblis nggak suka itu. Iya. Karena ini mau ditelanjangi ini kan. Biasa itu. Benar-benar nih gangguan dia udah tua juga ya. Iya. Puji Tuhan ya. Shalom buat Pak Joni juga ya. Iya. Shalom. Shalom Pak Joni. Ya Pak Derikson. Pak Komingwan. Natalan kapan Pak Komingwan? Belum tahu nanti tanggalnya. Iya. Kalau udah pada siap-siap masih bulan apa nih, Oktober ya? Iya. Ya. Ya ini kemana ya? Pak Nikolas hilang. Naikkan pujian aja Ibu Elia. Hujan ya? Oh, ujian ya. Pak, Naikkan itu Pak pujian Rasman. aja. Pak Rasman. Nanti kalau udah muncul baru nanti berhenti ya? Iya, serahin lagi ke kelas. Anak domba Allah. Mana? Apa itu lagunya? Ya. Ada kuasa Ada dalam. kuasa dalam nama. Ada kuasa Kuasa Iblis dikalahkan. dalam darahnya. darah Dalam domba. darah domba ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Sekali lagi. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia Sudah Pak Nikolas? naik. Roh Kudus turun. Sama. Pak Nikolas? Halo? Luar biasa. Ya, ini gangguannya luar biasa ya. Ini jelas dulu. Sampai hilang. Ampun. Tuhan. Tuhan. Ya kan? Tapi tenang saja Bu Elia. Ada Pastor Komingwan, ada hamba Tuhan Pak Derikson, luar biasa. Dan juga kawan-kawan semua ya. Baik. Jelas ya? Udah ya? Jelas. Iya. Ya. Mungkin saya lanjutkan tadi ya kan, singkat cerita aja, suaminya hilang. Ya kan? Ketika hilang apa yang terjadi? Semua sulit, ya kan? Dan dia bawa mobil BMW. BMW itu harganya kurang lebih kalau kita di sini 1 M lebih. Tapi karena masih kredit, akhirnya saya nggak ngerti pada waktu malam itu setelah dia ulang tahun, dia masuk ke dalam kamar mandi, dan di kamar mandi itu kira-kira dia masuk jam 3 pagi, digedor-gedor sampai jam 5 nggak buka. Ketika digedor, akhirnya dipaksa dibuka, dia sudah nafasnya hampir hilang lah, kalau orang bilang. Tapi akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit pun butuh biaya. Terus terang aja, memang ada beberapa termasuk kita
memberikan sumbangsi, karena masuk rumah sakit itu juga cukup besar biayanya, perlu mungkin kurang lebih singkat aja sudah 10.000 seperti itu ya. Nah, setelah dia mendekati siuman dan sebagainya, dibawa pulang kembali, tapi cuma satu malam aja, satu malam, akhirnya dia dipanggil Tuhan dan meninggal dunia. Ya, singkat aja. Dan ini saya berulang, kesaksian dan itu tidak akan pernah langgeng. Setelah 3 bulan ya, suaminya itu ada di panti jompo dalam keadaan stroke. Uang sudah habis semua. Uang sudah dia berfoya-foya dengan wanita, dan dia masuk panti jompo dalam keadaan stroke. Inilah hukuman Tuhan yang tidak main-main. Maka saya katakan, begitu banyak yang dirugikan ketika kita hidup tidak di dalam Tuhan dengan sungguh. Maka kita lanjut ke ayat 28, demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu. Tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Berapa banyak Tuhan menegur kita, jangan munafik, jangan berpura-pura, jangan membuat semua sandiwara. Coba kita kalau nonton sinetron aja, kita paling benci dengan peran utama yang melakukan kejahatan. Bagaimana hidup kita di dunia, Tuhan melihat peran kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Ini orang kok jadi imam, diberkati dengan segalanya, tapi dia lakukan perbuatan-perbuatan laknat melawan saya. Seperti itulah ya. Tapi ketika kita yang ada di sini, ketika merasa diberkati, dan kita takut akan Tuhan, aduh, luar biasa. Buahnya begitu manis. Ya kan, saya merasakan betul selama hampir 2 tahun saya melayani di bawah Grogol, di bawah jembatan Grogol itu, paling lama 2 minggu sekali, saya bawa 100 pack itu. Ketika melakukan, kita hidup tenang, kita hidup damai, semua apa yang kita lakukan itu menjadi baik. Saya bersyukur sekali mendapat bagian itu. Dan saya nggak punya pikiran kalau saya menolong orang, saya diberkati enggak. Saya merasa Tuhan sudah memberkati saya. Saya harus melakukan kembali untuk Tuhan. Itu pikiran saya begitu aja. Tapi berjalannya waktu semua diberkati. Dan itu betul. Maka saya katakan, kenapa kita sampai hari ini ada yang sakit? Kenapa sampai hari ini ada yang di ICU? Kenapa sampai hari ini banyak orang-orang yang menderita? Pinggir jalan, yang kita lihat itu gambaran, dan kita tidak boleh memvonis orang, tapi itu kita gambaran orang itu hidupnya lebih banyak salahnya dari benarnya. Maka itu gambaran buat kita. Kalau orang masih bisa dinasihati nggak apa-apa, tapi sampai waktunya dia nggak bisa dinasihatin kembali, maka dia akan mendapatkan hukuman. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang melihat segala sesuatu kehidupan ini. Mari kita bersama-sama di ayat 28 ini kita merasa mendapatkan sesuatu, wejangan firman yang luar biasa. Kalau kita berhidup benar di mata Tuhan, maka Tuhan memperlihatkan sesuatu itu indah pada waktunya. Dan dilanjutkan dengan ayat 29, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kembali, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh-tubuh orang saleh. Hanya pekerjaan-pekerjaan itulah yang seolah-olah membuat orang-orang Farisi atau kita-kita ini adalah bekerja
secara munafik. Banyak orang, ketika orang sudah meninggal dunia, kita menangis, kita sedih. Tapi saat dia hidup, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari setiap keluarga atau siapa saja. Dan ini saya melihat itu di dalam setiap pelayanan kita. Kalau kita baca di 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kamu tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita melihat ayat ini sepertinya biasa saja, ya kan? Yang membuat kita adalah terlena di dalam kehidupan ini, satu, ya kan? Kita lupa akan kasih dan kemurahan Tuhan. 2, kita menjadi orang-orang yang sombong ketika merasa diri kita lebih daripada yang lain. 3, kita tidak pernah ingin menerima nasihat siapapun yang seolah-olah kita yang paling benar. Sama dengan kesombongan kedua. Dan yang keempat adalah kita lupa akan janji Tuhan. Terkadang kita sudah berjanji kepada Tuhan, kalau saya diberkati, saya akan mau begini. Oke, Tuhan bilang, Tuhan, saya berjanji ketika saya melangkah jauh ke sana, saya akan membantu banyak orang. Tapi sampai waktunya tiba, maka dia lupa. Coba ketika kita kisah Naaman, seorang prajurit yang penuh dengan dia berpenyakit kusta. Pada saat itu, kenapa dia diselamatkan? Dia menyelamatkan salah satu orang Ibrani, wanita yang dipekerjakan di rumahnya. Dan siapa yang bisa menyembuhkan? Tentu Tuhan. Tapi melalui budak Ibrani itulah yang dia selamatkan, diberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pada waktu di sana itu terkenal penyakit sampar. Maka dia bergegas pergi. Singkat aja saya, singkat supaya jangan terlalu lama. Sebetulnya ini panjang, tapi baik ini cerita ini. Ketika dia sampai ke tempat Nabi Elia cuman dari jauh aja ngomong. Kenapa? Dia tahu bahwa ini penyakit-penyakit menular. Udah, kamu pergi ke Sungai Yordan 7 kali. Kamu celupkan badanmu. Maka kamu akan sembuh. Pulang. Sombong amat itu Elia, katanya. Saya seorang prajurit yang jauh datang, tapi dia nggak menyambut saya. Apa yang terjadi? Dia pulang dan marah. Tapi di pertengahan jalan, prajurit katakan temannya, anak buahnya, Tuan, Nabi sudah memberikan informasi, kita kan pulang jauh lagi, mendingan dicoba dulu. Akhirnya sadar, Naaman, dia pulang. Dia kembali ke Sungai Yordan, ya kan dia merasakan bahwa Sungai Yordan itu adalah sungai yang kotor. Kenapa tidak di sungai yang lain? Seperti di sini adalah Sungai Ciliwung. Tapi apa yang terjadi ketika dia mencelupkan badannya 7 kali di sungai itu? Maka sakit samparnya itu langsung sembuh. Yang ketujuh, artinya apa? Dia taat, dia mendengar. Walaupun dia belum percaya, tapi dia mendengar suara Tuhan melalui para Nabi Elia. Dan dia kembali. Apa yang terjadi? Nabi bilang, pulanglah, apa yang kamu bawa, nggak usah dikasih apa-apa. Dia sudah siapkan emas, perak, segala. Setelah dia pulang dalam perjalanan, baru jalan berapa langkah, udah itu tiba-tiba yang namanya pembantunya itu, pembantunya Elia lari mengejar, bahwa dikatakan Nabi menerima barang-barang itu. Dan Naaman memberikan itu kembali. Dan saat ditegur apa yang terjadi, maka hidup pura-pura itu nggak enak, kebohongan itu nggak enak. Nabi mempunyai pandangan dan karunia. Ya kan dia katakan, engkau telah menerima barang-barang itu dan berbohong. Seolah-olah aku yang menerima saat ini juga, maka segala penyakit daripada Aman kembali kepada kamu. Dan saat itu juga, budak itu
budaknya itu badannya penuh dengan, dan penyakit kusta itu kembali. Jadi dari prajurit itu, Naaman itu kembali ke dia. Artinya apa? Penyakit samparnya pindah. Karena apa? Kelakuan berbohong. Maka pekerjaan berbohong ini banyak yang mempersulit kehidupan kita. Maka hari ini saya katakan, mari sadarlah di dalam hidup bersama Tuhan, kita lakukan pekerjaan Tuhan. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Maka ini yang diajarkan, jangan karena kita sering berbohong, jangan karena ganteng kita jual menjadi gigolo, jangan menjadi pelakor, jangan cepat dalam bicara. Terus banyak orang kita bohongi, seperti kasus-kasus yang terjadi saat ini, di mana anak-anak muda berbohong dengan bukan ratusan miliar sampai triliunan karena mereka menipu dan berbohong. Maka hari-hari ini, terus terang firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita bersama, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan sungguh. Apa yang menjadi rema, contoh, kesaksian, dan sebagainya, tentu kita ambil hikmahnya yang baik. Sehingga apa yang menjadi satu rema yang baik, itu menjadi kekuatan kita. Karena roh Tuhan lebih besar daripada roh apapun. Iblis tidak akan pernah bisa memerintah. Hanya iblis bisa membuat kita itu terjatuh dalam satu kata-kata rayuan, seperti Hawa. Ya kan, dirayu, dan sebagainya. Tapi hati-hati, jangankan kita, Yesus pun sempat digoda oleh iblis. Maka kita harus percaya, kita punya gembala yang hebat. Maka hari ini, saya rasa Firmaya dan Amin, kita menyatakan bersama-sama, jadilah kita anak-anak yang bukan anak angkat, tapi anak yang asli, yang telah dipilih Tuhan. Perilaku kita, perilaku yang benar di mata Tuhan, tidak berpura-pura. Kalau firman Tuhan katakan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Buatlah hidup ini, tubuh kita yang lemah dengan kedagingan ini. Jangan kita mengikuti arus kedagingan itu. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa mengalahkan kedagingan kita yang jatuh, bangun di dalam dunia ini. Terima kasih pada hari ini, saya rasa cukup. Firman ini memberikan satu goncangan yang kuat di dalam hidup kita. Kita belajar untuk benar di mata Tuhan. Yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup ini adalah kita yang telah berjanji di hadapan Tuhan pada waktu pentahbisan, saya ulangi, pada waktu mendapatkan jabatan, pada waktu kita mendapatkan suatu surat perjanjian, mungkin berbisnis dan sebagainya. Karena dengan kebohongan, awal penderitaan. Dengan kebohongan, awal kehancuran. Dengan kebohongan, banyak orang yang menderita. Saya pernah baca di satu artikel, kira-kira 3 bulan yang lalu, satu hamba Tuhan di Korea Selatan, dalam satu hari, dia perusahaannya hancur dengan 267 triliun. Hamba Tuhan, satu hari, saya nggak tahu kerjanya apa, dia seorang pendeta, dan dia pelayanan juga dan sebagainya. Nah, nilai-nilai yang besar ini terkadang orang lupa menjadi hamba Tuhan, tapi dia menjadi hamba uang. Nah, hidup yang penuh dengan kepura-puraan inilah akan menjatuhkan kita. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Ringkasan dan rangkuman itu akan menjadi kekuatan kita. Orang-orang yang percaya harus para kita, karena Tuhan tahu hati kita seperti apa setiap hari. Terima kasih karena kita adalah anak kesayangan Tuhan.
Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Kita berdoa sebentar ya. Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Jadikan kami adalah orang-orang yang setia. Jauhkan kami dari segala permainan sandiwara hidup, Tuhan. Kami butuh Engkau. Iblis mengoyak kami, terkadang kami terjatuh. Jauhkan kami dari segala kemunafikan, kesombongan, keangkuhan. Jauhkan kami dari segala jenis-jenis permainan iblis, Tuhan. Kami akan melakukan melayani-Mu dengan tulus, Tuhan. Tanpa basa-basi. Kami datang selalu untuk Engkau, Tuhan, bukan untuk yang lain. Terima kasih, Tuhan, pada kesempatan di tubuh Kristus Ilahi ini, Zoom. Kami percaya kami yang telah mendengarkan ini, Tuhan, adalah anugerah yang besar, Tuhan, yang kami terima. Kiranya sekali lagi, Tuhan, kami percaya Ibu Eliezer telah dipilih oleh Tuhan. Dan melalui Zoom ini, kami dimenangkan dan banyak jiwa-jiwa yang mengerti akan kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kita yang telah mendengar firman ini, kita telah membuka telinga hati kita, maka kita akan mendapatkan berkat karunia kasih yang berlimpah. Haleluya, dalam nama Yesus, kita percaya, katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Nikolas ya, firman-nya luar biasa ya. Cuma saya tadi lupa kan terputus-putus tuh. Yang satu apa tuh ya? Coba. Yang kedua kan sombong, ya Pak Nikolas. Yang ke satu apa Ya. tuh? Tadi karena terputus-putus. Yang tadi ya. Yang Yang pertama itu adalah satu kesombongan. Yang kedua adalah kesombongan. Yang ke satu apa Pak? Yang pertama adalah kemunafikan, Bu. Oh, kemunafikan ya, iya. Ya. Ya, kedua sombong, ketiga tidak mau menerima nasihat ya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga ya tidak menerima Nasihat ya, Pak. Ya. Nasihat. Yang keempat adalah ya lupa akan janji Tuhan. Dengan Tuhan ya. Amin. Iya. Ya. Sampai 4 poin ya, Pak ya? Ya, cukup 4 poin aja, Bu. Banyak poinnya sebetulnya. Oke. Iya, ini firmannya bagus, cuman terputus-putus, jadi saya nangkapnya bingung juga. Ya, Ngomong ya iblis apa. menggoda begitu, Bu, supaya ini nggak jalan lancar. Saya tahu itu. Aduh, memang kurang ajar juga ya, yang nggak ganggu banget nih. Tapi ini firmannya bagus banget ya. Memang betul ya, di sini hidup jangan berpura-pura seperti panggung sandiwara. Saya percaya orang yang dewasa itu nggak akan berpura-pura. Kenapa? Karena kita takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, Amin. tidak ada lagi di dalam kehidupan kita luar dalam ini netral dan terbuka ya di hadapan Tuhan. Makanya di sini temanya bagus banget. Hidup jangan berpura-pura seperti panggung sandiwara. Ya, nah inilah. Di sini kita menemplak kepada kita semua menyadari segala sesuatunya kita harus apa luar dalam ini memang harus sejalan. Itu yang Tuhan mau, gitu ya. Makanya firman Tuhan katakan, ya, kenapa kita harus melangkah dengan Tuhan dengan pasti dan melangkah dengan benar? Karena inilah Tuhan yang menilai luar dalam ini. Maka di sini dikatakan tadi apa? Di ke-1 ya. Jangan sampai ada kemunafikan. Karena kemunafikan ini seperti orang Farisi, betul nggak? Luar dalam itu berbeda, gitu ya. Jadi di mana tadi dikatakan di Matius 23 ya Pak ya? Ya. Matius 23 dikatakan jelas sekali. Ya, 23 dan 27. 23 kalau nggak salah ini ya. 27, 28, 29. Ya, di sini katakan apa? Ya. Celakalah ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Nah, di sini disebut orang Farisi ini kan yang tidak melakukan firman ya. Kelihatannya ingin dipuji, diagungkan, ternyata tidak menjadi pelaku firman. Ini yang bahaya. Makanya kalau masih ada anak Tuhan seperti ini, lebih baik jangan jadi orang Kristen deh. Sekalian jadi dunia aja. Betul nggak? Daripada hidup kita munafik, nggak dapat poin di mata Tuhan, dan nggak dapat nilai. Makanya dikatakan, jadi kemunafikan di mata Tuhan. Munafik engkau, hanya pura-pura doang. Nah, disinilah ya, makanya ini firman bagus banget ya. Jadi satu, kita hidup nggak boleh munafik, tapi
Kita harus netral, apa yang Tuhan inginkan kita harus laksanakan. Nah ini ya. Nah kedua dikatakan apa? Jangan sombong. Nah ini Tuhan memang benci dengan kesombongan. Ya, sombong dari hal apa ini? Ya itulah yang tadi katakan. Ya, rasa udah mampu, rasa sudah hebat, rasanya rasa gitu. Akhirnya kita mengabaikan hal-hal yang perlu kita dimakan gitu, yang perlu asupan vitamin. Misalkan kita ini kuat nih, kita udah sehat nggak perlu vitamin, kita abaikan vitamin itu. Padahal itu vitamin itu kan sebetulnya untuk menambahkan stamina kita ya semakin kuat. Tapi karena kita merasa aku kan udah olahraga, udah kuat, udah oke, diabaikan. Ternyata ya itulah yang dikatakan tadi Bapak yang kesaksian itu ya. Tiba-tiba lewat aja itu orang meninggal, mau kemana. Ya. Nah seperti itulah. Kita nggak boleh lengah sama sekali. Dengan kesombongan ini Tuhan paling benci yang kesombongan ini. Kenapa? Karena Tuhan ini orangnya yang rendah hati dan lemah lembut. Maka kalau masih ada kesombongan, gagal di mata Tuhan. Saya menghadapi orang banyak yang seperti itu, Pak. Terus saya banyak kecewa. Kata saya, kok nggak takut Tuhan ya? Kok masih seperti ini karakternya? Itulah. Kenapa? Karena nanti semua perbuatan kita akan dibawa sama Tuhan. Betul nggak, Pak ya? Akan dipertanggungjawabkan semuanya. Makanya Pak Nikolas sampaikan seperti ini, sebetulnya ini menegur untuk kembali lagi kepada tabiat kita ini. Benar, hidup Tuhan, ikut Tuhan itu memang harus sempurna. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, puji Tuhan ya. Ini yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, tidak mau menerima nasihat. Nah, di sini. Ya, dinasehati masih bandel. Ya, rasanya udah nggak perlu nasihat, udah cukup. Nah ini ya, ini juga bahaya sekali kalau dinasihatin nggak bisa. Kalau saya sih kalau udah nasihati, saya nggak pantang menyerah, saya maju terus sampai harus bisa masuk gitu ya. Kenapa? Sampai dapat. Saya orangnya ngotot kalau untuk nasihatin itu orang yang nggak benar tuh saya cecer terus, gitu. Sampai dia tuh bertobat. Amin. Kenapa? Karena saya harus menangkan ini orang nggak bisa. Kalau lengah ini bahaya. Nah, seperti saat ini kan dengar ya ada hamba Tuhan, tapi nggak usah sebutkan namanya. Saya lagi doakan hamba Tuhan itu, Tuhan, hamba Tuhan ini udah dipakai sekeliling dunia. Kuatkan Tuhan, selamatkan dia. Jangan sampai terhilang. Jangan sampai jadi orang dunia. Saya bilang gitu, Tuhan, kuatkan dia. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendoakan, betul? Walaupun itu hamba Tuhan, bukan kita depannya, tapi kita harus mendoakan. Jangan kita merasa biarin aja dia, yang penting kita selamat, itu egois. Tapi kalau kita melihat berita ini dan itu, kita ambil sikap, kita berdoa. Kalau bisa nasihatin itu lebih baik. Kalau dia nggak mau dengerin nasihat, ya urusan dia. Yang penting kita udah kasih asupan. Ya, nah seperti ini, tidak mau menerima nasihat. Nah di sini kalau saya suka dinasehati, itu memang apa ada firman-Nya. Nah kalau memang ada firman-Nya, kenapa tidak? Karena itu firman adalah Allah sendiri. Amin ya. Nah ini Pak Nikolas ya. Yang keempat kata apa? Lupa akan janji dengan Tuhan. Nah di sini betul kalau orang udah diberkati suka lupa ya Pak ya. Belum, waduh doanya mati-matian tuh ya. Doanya sampai kenungging-nungging, sampai nangis-nangis. Tuhan, aku berjanji, aku berlaksa nanti kalau aku diberkati, kalau aku udah dikabulkan, aku tetap setiakan Tuhan. Begitu udah diberkati, lupa, nggak setia lagi sama Tuhan, alasannya seabrek-abrek. Saya ngalami seperti itu, Pak. Kata saya itu manusia lidah tidak bertulang. Saya bilang tuh ya, udah oke lah, biarin aja, saya pikir. Nah ini, makanya jadi kita bisa ngayonin itu, saya bisa melihat bagaimana orang suka melupakan dengan janji-janjinya. Kita sih masih oke mungkin kalau kita janji sama manusia. Tapi celakanya, kalau kita janji dengan Tuhan nggak dikenapi, sudah bernasa itu bahaya sekali. Akibatnya ada. Iya, betul akibatnya ada. Saya puji Tuhan ya, kalau memang saya sih suka gitu ya, nabur ke orang-orang yang memang Tuhan gerakin saya. Saya nabur itu nggak sembarang nabur. Kalau Tuhan gerakin saya baru nabur. Kalau enggak saya tidak. Kenapa? Karena saya juga dulu sempat dikerjain juga ya, karena belum peka mungkin dulu ya, saya belum peka dikerjain orang, tapi akhirnya Tuhan juga sayang sama saya, sehingga akhirnya saya juga mulai tanya Tuhan segala sesuatunya. Puji Tuhan di sini ya. Mari saudara di sini ya.
Hidup jangan berpura-pura seperti panggung sandiwara. Kalau kita netral luar dalam, ya tadi Pak Nikolas katakan ya, akan kelihatan dari wajah terpancar kehidupan, betul? Tapi kalau orang munafik itu gelap sama sekali, ya gelap wajahnya, bukan gelap karena hitam, bukan. Kalau hitam memang orangnya sempurna, jadi manis, ya, jadi enak dipandangnya, gitu ya. Bukan karena putih, kita nggak benar juga, tetap aja gelap di mata Tuhan, betul nggak Pak? Iya dong. Kan kita lihatnya di alam roh, gitu. Kalau di alam roh itu bisa netral. Yang putih-putih biasa, yang putih rasanya udah suci, belum tentu, ya. Justru bisa kelihatan dari auranya. Apakah dia pelaku firman apa tidak, gitu ya. Nah, ada yang hitam, ya. Kalau dia melakukan firman, kelihatannya apa menarik, kelihatannya gimana? Ya, orang ini ada kehidupan. Kenapa? Kan Tuhan katakan akan ada perbedaan. Siapa yang menilai? Roh kita, Roh Kudus yang memberikan hikmah, kepekaan. Nah, di sini ya, puji Tuhan ya, saya percaya di sini sudah banyak hamba Tuhan sedang belajar semuanya. Terima kasih Pak Nikolas, firman-Nya itu membangun sekali ya. Sampai di sini katakan hidup jangan berpura-pura seperti panggung sandiwara. Banyak Pak saat ini seperti itu ya, ngomongnya dolak-dalik ya, ngomongnya ini saya cuma iya aja. Kenapa saya nggak mau perpanjang, Pak? Kalau dia memang seperti itu, perkataannya mau diapain lagi, betul nggak, Pak? Kalau kita dijelasin ngomongnya, nanti bilang kamu tuh bohong, nanti nggak enak, betul nggak? Lebih baik, oh iya aja. Sebetulnya saya tahu juga, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi saya orangnya nggak mau ribut, tapi saya lebih baik biarin dah, Tuhan kan masing-masing berurusan dengan Tuhan. Saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Nah, ini kenapa? Saya suka menegakkan kebenaran seperti ini. Ya, hidup jangan berpura-pura seperti panggung sandiwara, benar. Daripada kita seperti sinetron, lebih baik jadi orang dunia aja, betul nggak Pak? Ya, bersandiwara. Iya, betul. Wajah ngapain capek-capek, betul nggak? Gak ada nama di surga. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan berkati firman-Nya luar biasa ya. Untuk meneguhkan kita semuanya, supaya kita ini nggak berpura-pura, nggak bersandiwara, ya, nggak munafik hidup kita. Tapi Tuhan mau netral. Kalau netral luar dalam, Tuhan yang akan mengakui kita. Kita akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Itulah yang Tuhan akan percayakan, ya, untuk ke bangsa-bangsa, untuk jadi berkat. Inilah. Makanya kalau orang masih ada petakan seperti ini, rugi diri sendiri, betul nggak Pak? Rugi, capek, capek. Ya, begitu nanti pulang dihakimi sebentar, dicari dulu namanya. Oh, nama ini, nama aku nggak ada namanya katanya. Waduh, celaka 12 di situ ya. Nah, aku Tuhan udah sekian pelayanan ke sana sini Tuhan, kok namaku nggak ada. Nah, karena engkau munafik kata Tuhan, namamu tidak ada. Wah, di situ celaka 12. Makanya saat ini betul kata Paulus katakan ya, yang kuhendaki adalah mengenal Dia, mengejar Dia, berlari dan bertanding, satu tujuan, hanya untuk ke surga. Ya, nah di sini puji Tuhan ya untuk firman ini meneguhkan, menguatkan supaya kita sadar diri sebelum Tuhan datang, kita mempercantik diri sendiri. Amin ya. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan berkati keluarga Pak Nikolas juga. Puji Tuhan. Silakan Pak Rasman. Angkat satu pujian ya Pak Rasman ya. Makasih. Oke. Terima kasih. Ku persembahkan kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya lagi persembahkan. Ku persembahkan hidup kemuliaan-Mu, berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, puji Haleluya. Tuhan. Ya, mungkin ada yang mau sampaikan di sini. Siapa yang mau menyampaikan ya? Silakan. Siapa dulu nih? Ibu Lisa. Tadi firman yang tadi hambanya sudah sampaikan, ada yang mau disampaikan, Ibu Lisa? Silakan. Mungkin mau ada kesaksian. Enggak ada, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, Tuhan berkati Ibu Lisa. Ya, mungkin siapa ini? Pak Anfal? Pak Anfal. Cukup, Bu Ada. Esther. Cukup. Ya. Saya rasa sudah cukup, Bu. Tadi Cukup. Bu Elia sudah mengulas kembali. Ya. Ya, Cukup puji jelas. Tuhan. Ya. Terima kasih. Sudah jelas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah jelas Pak Nikolas. Ya, ini Bu Luar Asati. biasa. Ya, Bu Asati ada yang mau sampaikan? Masih semuanya udah cukup jelas semuanya ya. Jadi Tuhan Yesus tuh sangat baik padahalnya. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan bersandiwara. Makanya harus tulus kita ikhlas, tulus ya. Jadi sadar semua ya yang kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Makanya saya bilang benar-benar Tuhan Yesus kan sangat baik. Jadi kita lihat kebaikannya Tuhan. Jangan sampai kita melayani dengan pura-pura. Aduh, pura-pura manis di depan semua orang. Nggak taunya yang ngomongnya manis, dolak-dalik yang seperti Ibu bilang. Itu jangan sampai semuanya. Kita punya Roh Kudus yang menuntun ya. Jangan ngomong itu. Harus ada penguasaan diri. Kalau dewasa rohani kan seperti lagi itu penguasaan diri. Puji Tuhan ya. Amin. Kita percaya di tubuh Kristus ini semuanya melayani Tuhan dengan hati yang tulus ya, puji Tuhan ya. Saya cuman itu aja, saya mau bilang Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Amin. Jadi kita harus terus melayani Dia dengan hati yang tulus dan terus fokus sama Tuhan. Tuhan selalu boleh hidup kita yang seperti Yesaya 60 bangkit jadi terang. Terang Tuhan terbit, ada kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita semua ya. Amin ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak Sati. Ya, mungkin boleh kali Ibu Susan ada yang mau disampaikan? Bu Susan? Bu Susan? Lewat. Pak Joni? Salam Pak Joni. Ada yang disampaikan dengan Pak Nikolas yang tadi firman? Ya, shalom. Salam. Ya, shalom, Pak Joni. Terima kasih Pak Nikolas. Saya sempat mendengar tadi apa yang sudah disampaikan. Luar biasa hari ini ya mengenai tema hidup jangan berpura-pura seperti panggung sandiwara. Tapi yang dimaksud sini tentunya bukannya panggung sandiwaranya yang ditekankan, tapi kepura-puraan. Ya, Pak Nikolas ya, gitu. Jadi hidup jangan berpura-pura seperti di panggung sandiwara. Nah kebetulan saya juga senang bermain di panggung sandiwara dulu waktu masih muda ya. Jadi memang namanya main di panggung sandiwara itu kita harus benar-benar menghayati tokoh yang kita wakili di dalam sandiwara itu. Ya. Nah itu bisa jadi orang jahat, ya, bisa jadi orang baik. Ya, tapi kebetulan saya selalu jadi orang baik sih kalau main sandiwara ya. Ya, karena sutradaranya Tuhan Yesus ya. Baik. Jadi begini, mungkin boleh saya sedikit tambahkan. Kalau tadi Pak Nikolas ya, suaranya hilang ya? Ya. Terus Pak Doni bicara, Dobinya juga ikut bicara tuh. Ya, Dobinya luar biasa tuh mau ikut juga. Ikut khotbah.
Baik, ya memang kalau kita lihat dari Matius 23 ayat 7-28 ini, di sini menunjukkan bagaimana Tuhan tidak suka dengan kepura-puraan. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, ini memang orang Farisi hilang ya suaranya, Pak Joni. Iya, terputus-putus juga, Pak. Suaranya Pak Ya. Joni. Ini lagi musim hujan soalnya, Bu. Kemarin banjir soal Jakarta ya, Pak. Di mana-mana kemarin Iya, ya. cepat. Ya. Di Kemang itu sepinggang, Bu. Sepinggang ya? Luar biasa Ya, ya. Kemang. Ya, Ampun. luar biasa. Untung Ya. di Bojong Ya. enggak nih. Bojong ya, enggak. Ya, Pak Joni. Kehilangan juga ya. Tampaknya suaranya saya bisa didengar ya. Bisa, Pak. Kurang jelas. Cuman kurang jelas ya. Kenapa Kurang jelas lagi ya. berat? Oke, sebentar. Ya, Ya, lanjut. Sekarang jelas ya. jelas. Nah, ini jelas. Ya. Ya, berpura-pura kalau dalam bahasa Indonesia kan tampaknya berbuat baik ya, melakukan yang sebagaimana yang diharapkan, tetapi sebenarnya tidak berbuat baik atau Ya. tidak berniat berbuat. Pura-pura ya. Jadi kalau saya lihat di Roma 12 ayat 9, kata kasih yang dipakai di sini adalah kasih agape ya. Ya. Karena ada Ya. macam kasih. Jadi ayat ini mau menjelaskan bahwa kasih jangan berpura-pura. Karena Tuhan sangat marah pada orang yang mengasihinya dan tidak tulus, berpura-pura atau munafik. Jadi orang Farisi diasosiasikan dengan kemunafikan. Seperti Matius 5 ayat 7-8 juga membuat Nabi Yesaya bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mulutnya menyembah, tetapi hatinya tidak beribadah. Itulah orang munafik. Bagus dari luar, tapi dalamnya tidak bagus, tidak baik. Yes. Kemudian Yesaya 1 ayat 12 ayat sampai 15. Ini juga Allah mengatakan Allahmu dengan sangat terbeban dengan sikap orang Israel yang memuji dan beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jadi kembali Roma 12 ayat 9 menunjukkan bahwa kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu membenci yang jahat dan kasih mencintai yang baik. Nah, itu kira-kira yang bisa sedikit saya tambahkan untuk bisa menjadi berkat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita. Amin. Mungkin Pak Nikolas ada tambahan, silakan. Terima kasih. Shalom. Ya, salam. Ya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati, Pak Joni. Thank you very much. Ini Pak ada penamaan lagi nih Pak Joni nih. Di sini nih. Di Markus 7 juga ini dikatakan sama juga nih. Ya, dikatakan di Markus 7. Ya, di sini katakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mau sampaikan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ini juga bicara tentang kebenaran. Ya, jadi ini Tuhan berbicara tentang apa? Percuma engkau datang kepadaku, hanya bibirnya aja, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, di sini ternyata Tuhan semua ini kita dinilai sama Tuhan bukan dari fisik, tapi dari hati. Hatimu murni apa tidak? Di dalam segala hal, di dalam kasih, di dalam bergerak, di dalam segala sesuatunya, di dalam melayani, ya, di dalam segala hal. Tuhan yang menilai.
Ya, hanya Tuhan yang tahu. Disitulah nanti kita pulang kepada Bapa, nanti disitulah Tuhan yang menilai. Makanya saat ini kita ini semua sedang berlomba di dalam kebenaran untuk terus masuk ditingkatkan ya. Ini. Jadi ini luar biasa. Ya, ini aja yang saya sampaikan. Mungkin saya mau sampaikan ke Pak siapa, Pak Asan ya, Pak Asan Tantri. Ya, Pak Asan Tantri. Asan Tandri. Tandri ya. Pak Asan boleh? Ya. Mungkin ada mau sampaikan? Pak Asan Tandri. Pak Asan? Pak Asan Tandri. Iya, Pak Asan Tandri. Kelihatannya beliau lagi Zoom, Bu. Nggak apa-apa. Oh, lagi Zoom ya? Oke. Ya, 2 Zoom. Wah, luar biasa. Memang nih, di udara banyak banget. Ya, oke. Ya, makasih Bapak Joni. Bu Susan, ada mau disampaikan, Bu Susan? Bu Susan? Ya, yang tadi Firman? Tadi nggak bisa dibuka itunya. Nggak bisa dibuka. Nah, nggak apa-apa. Udah udah cukup kok Bu yang masalah pura-pura ya, itu karena memang banyak sekarang orang yang kelihatannya rohani tapi hanya di depannya aja kelihatannya, padahal setelah keluar dari ibadah gereja kelihatannya waduh, haleluya. Itu Haleluya. Ampun, betul. tidak cerminkan kalau dia itu beribadah gitu loh ya. Karena ya misalnya ya nggak usah sama siapa ya, yang akan terlihat keasliannya adalah orang rumahnya sendiri akan melihat ya, misalnya dengan pembantu kita ngomongnya hal-hal yang kasar juga udah menjadi contoh yang baik ya. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan sendiri ya dia di mimbar kelihatannya memang rohani ya, tapi kita lihatnya pada saat di luar atau misalnya kesenggol sedikit, bagaimana sikapnya itu bisa akan terlihat dari kata-katanya, dari sikapnya, bagaimana terhadap orang ya, yang paling kita bisa lihat adalah di orang kecil ya Pak, kita menghadapinya bagaimana gitu dengan orang yang di luar sana, karena itu nggak akan mencontohkan kita sebagai anak Tuhan. Dari sikap kita sebetulnya kita adalah contoh sebagai anak Tuhan, kita adalah cermin. Kalau kita memang menunjukkan sikap yang baik, berarti itu menunjukkan Tuhan Yesus juga begitu kasih dia kepada orang kecil. Jadi apapun alasannya kita dengan orang yang kecil, kita juga harus menghormati mereka, siapapun dia. Ya, itu kadang-kadang itulah kepura-puraannya. Jadi yang kita bisa akan menilai seorang yang benar-benar mengikut Tuhan, nggak bisa hanya dalam 1 hari 2 hari. Nah, kita sudah bisa, istilahnya udah bisa tinggal serumah dengan dia, bagaimana sikap dia itu bisa terlihat kalau kita bisa bersama-sama dia dari pagi sampai malam, kalau boleh 1 hari baru bisa ketahuan karakter orang itu aja. Jadi ya sedih lah kalau lihat orang di mimbarnya luar biasa, tapi setelah keluar kata-katanya aja sudah tidak mencontohkan yang baik gitu. Itu makasih saja. Ya, puji Tuhan Bu Susan ya. Ya, tetap kita kuat ya menghadapi orang seperti itu. Kita jangan ngikutin contohnya, tapi kita lebih lagi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kenapa kadang-kadang ada orang karena melihat hamba Tuhan itu ada yang undur Pak pelayanannya. Kenapa? Karena kecewa. Betul. Contohnya korbannya siapa? Suami saya. Kecewa sama hamba Tuhan, hanya dia tidak mau melayani lagi. Kenapa? Karena banyak yang dilihat tadi Bu Susan katakan itu. Kecewa kenapa begini begitu. Kalau saya nggak mau pusing Tuhan, aku nggak mau aku ya. Halo, Bu Esther. Ada satu orang yang saya kenal sekarang ini, dia ada aktif sekali di gereja WL. Sekarang dia berubah. Dia tidak menjadi percaya Kristus dan dia percaya dia berkiblat kepada Muslim. Karena dia ini
berdosa, saya terus kepada Kristus. Putus-putus Pak suaranya juga Pak. Selalu saya katakan begitu, tapi masih belum. Ya. Iya. Ya. Nah itulah, makanya kita harus kuat roh kita ya. Menghadapi orang akhir zaman ini akan banyak orang kemunafikan, pura-pura ya baik, ternyata itu menusuk dari belakang tuh banyak saat ini. Kalau kita nggak peka, kalau kita nggak mawas diri, kita bisa tersandung akhirnya. Kita bisa kecewa, bisa undur dari Tuhan. Nah di sini banyak yang saya hadapi, ada juga ya yang saya sedang gumuli, saudara saya juga ada yang kecewa juga ya, gitu. Ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang salahnya siapa, Tuhan yang disalahin gitu ya. Kata saya aneh, Tuhan kok disalahin seperti itu. Tuhan itu baik, nggak bisa disalahin gitu ya. Nah ini sebetulnya ya perbuatan mereka juga gitu. Makanya saya tuh puji Tuhan, saya dulu juga sempat juga kepahitan kan, nggak bilangnya sih saya udah mengampuni, tapi ada hamba Tuhan yang peka. Itu tunjuk saya langsung. Itu benar-benar saya nggak kok kaget itu hamba Tuhan bisa tahu saya itu belum mengampuni itu karena saya kecewa berat karena difitnah. Akhirnya saya dijamah Roh Kudus, akhirnya saya bisa mengampuni, akhirnya saya bisa datangi dia. Amin. Nah disitulah ternyata mulut bicara, ternyata hati kita masih pahit karena masih luka. Ternyata ada hamba Tuhan yang peka dengan Tuhan. Dia tahu bahwa saya itu masih ada kepahitan. Begitu pasti lagi, sayanya juga pelepasan. Akhirnya saya di situ bisa mengampuni. Nah di sini ya, makanya kita apa sih yang dibanggakan ya? Rasanya kita udah benar, belum tentu karena yang menilai itu semua kembali lagi Tuhan yang menilai. Nah di sini, makanya kita dengan siapa berhadapan. Nanti saya hari Sabtu saya akan onsite, saya pembicara ya di PSBB, mungkin tahu ya, Bu. Iya, PSBB. Ya, saya pembicara di sana di Lipo Karawaci di Hotel Yasmin. Saya diminta untuk bicara. Aduh, saya nggak bisa Bu, diundang di sana. Saya jadi WL, minta maaf, saya bilang nggak bisa saya. Iya, saya di sana untuk pembicaranya, kata saya tuh apa ya Tuhan, tapi ya sudah nggak apa-apa, apa tuh saya jalanin aja. Nah inilah. Saya ini orangnya seperti itu. Kalau memang itu Tuhan semuanya, kalau memang saya harus jadi berkat, nggak apa-apa, saya bilang begitu. Kenapa? Saya lebih suka memang saya istilahnya apa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena kita mengejar berkat, tapi soal berkat itu bagian Tuhan. Kenapa? Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita tidak dengan motivasi lain apapun juga ya Tuhan akan menyertai kita. Ya, sehingga saya percaya segala sesuatunya Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Amin. Seperti saat ini butuh didoakan yang lain, saya doakan semuanya. Kenapa? Itulah yang Tuhan kehendaki. Mari saat ini ya, untuk firman ini memang bagus sekali ya. Hidup jangan berpura-pura seperti panggung sandiwara. Mungkin orang katakan, wah dia menghakimi ini dan itu, kalau memang betul dia nggak benar, kenapa nggak terima? Betul nggak Pak ya? Oh iya benar, Tuhan. Ini memang munafik, ini kita ini nggak benar. Kita harus bisa terima. Jangan kesinggung, jangan kecewa. Itulah orang yang humble. Itulah orang yang rendah hati, mau dikoreksi. Tapi ada orang yang nggak bisa dikoreksi. Gitu. Ada yang marah, yang pundung. Salah. Kalau saya suka sekali kalau ada firman yang keras, yang bagus, itu buat saya itu makanan buat saya. Gitu. Nah ini, kenapa ada penambahan peningkatan? Nah di sini ya. Jadi mari saat ini. Oh iya buat Puji. Puji mau sampaikan yang tadi hamba Tuhan. Silakan. Cukup Bu, sangat memberkati firman-Nya, khotbahnya. Terima kasih Pak Niko. Ya, terima kasih Bu Suci. Tuhan berkati, salam buat keluarga. Lupa katanya. Amin. Oke, ya. Mungkin sekarang ini kali. Pak Rasman ini, Pak Rasman silakan Pak Rasman. Oh iya, itu suhu itu. Suhunya nih, jangan lewat lagi ya. Silakan. Suhu. Lihat jadi namanya suhu soalnya tuh. Iya, jadi apa namanya? Tidak berpura-pura, tulus ikhlas gitu ya. Kalau di dalam bahasa si Ibrani itu diterjemahkan ke sempurna sebetulnya. Sempurna berarti tidak berdosa, bukan berarti tidak berdosa, bukan berarti tidak punya kelemahan. Sempurna itu
dicontohkan seperti Daud setelah dia berzina, motifnya membunuh si Uria dan segala macam itu, dia datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Itu kata sempurna ada di situ. Dan dia benar-benar tidak ada pura-puraan. Dia dengan tulus mengakui semua kesalahannya dan meminta ampun dan menerima konsekuensi apa yang akan Tuhan berikan. Nah, dia sampai nggak makan, nggak minum sampai beberapa hari, ya kan? Sampai pegawai-pegawainya itu ketakutan segala macam. Anak yang digumulkan itu akhirnya meninggal dan dia kembali itu akhirnya dia kembali, ya udah Tuhan maunya seperti itu. Nah, kata yang digunakan di situ disempurna, hatinya benar-benar tulus mengakui semuanya, menerima resiko, menerima hukuman apapun yang dari Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru yang versusnya itu yang disebutkan contoh di di Yakobus ya, berdoa tapi motifnya lain gitu kan, motifnya sudah hawa nafsu. Nah, ini dibilang kamu sih berdoa tapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, sebetulnya agak kasar kalau saya bilang orang kenapa masih bisa berpura-pura dalam gereja gitu ya. Dari tadi penjelasan yang sangat yang cukup sebetulnya udah luar biasa tadi itu. Lah, Tuhan udah tahu hati kita seperti apa gitu ya. Tapi kok masih coba tipu dengan motif kita gitu ya, berdoa pelayanan iya, terus tapi habis pulang dari gereja beda lagi, seolah-olah dia nggak kenal Tuhan itu siapa gitu. Padahal Tuhan tahu gitu ya, luar dalam kita gitu. Jadi saya pikir firman Tuhan luar biasa hari ini mengingatkan jangan berpura-pura, nggak ada artinya dan sama sekali tidak ada berguna gitu. Malah kita benar-benar sangat dibenci Tuhan. Jadi orang berpura-pura kan seolah-olah tidak jauh dari berbohong lah gitu, membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, dan membohongi Tuhan gitu loh. Jadi udah melayani capek-capek jadi sia-sia begitu loh, hanya gara-gara tidak tulus ikhlas ini. Saya pikir luar biasa firman Tuhan pada malam hari itu saja. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan memberkati. Yes, thank you Pak Rasman. Salam buat keluarga. Memberkati, amin. Ya. Tuhan. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak Nikolas, inilah firman ya yang membangun ya, hidup jangan berpura-pura seperti panggung sandiwara. Bukan waktunya lagi saat ini, tapi mari percepatan saat ini untuk hidup menjaga kekudusan. Itu ya. Mari saat ini saya mau Bu Elia, saya mau nambahkan sedikit Bu. Oh iya, silakan Pak Anfal ya. Banyak nggak apa-apa. Jadi saya cukup terperanjat ya, jadi cukup heran mendengar ucapan Yesus itu. Sebab Yesus itu kan selama ini kan memang mengajarkan kasih, ya. Mengasihi, ya, baik, manis, semuanya ya. Tetapi dalam Matius 23 ini sungguh luar biasa, ya. Terlalu sangat berani ya. Siapa yang sebenarnya berani menegur para ahli Taurat? Tidak ada orang yang berani menegur, buka suara, menyinggung, mengusik. Mereka adalah ahli Taurat. Kumpulan di mana Taurat masih berlaku di zaman itu, ya. Jadi Yesus masih hidup di dalam hukum Taurat. Tapi Yesus begitu berani menyampaikan, bahkan dibilang ular. Kalau di ayat selanjutnya kita akan menemukan, hai ular-ular gitu. Gimana mungkin ya? Jadi Yesus itu cukup memiliki nyali yang besar karena dia adalah firman, ya. Dia punya kuasa, ya. Dia kan masih muda, masih 30-an. Justru yang dihadapi itu kan pasti orang-orang yang sudah cukup lama, orang-orang tua. Ya. Tapi bagaimana mungkin ya itu bisa nyampe ucapan itu. Dan memang tidak ada berani yang membantah. Di sini kan tidak ada satupun ayat yang membantah. Ya.
para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang pintar, termasuk orang-orang yang ahli dalam Taurat juga. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Yesus itu betul-betul di dalam mengajar, ya, dia penuh kuasa. Ya. Setiap ucapan penuh dengan kuasa. Ini luar biasa. Jadi saya hanya intinya fokus memuliakan dia, walaupun pada saat itu sebagai manusia, ya, dia punya kuasa karena dia ada di dalam roh. Ya. Itu saja sepertinya. Terima kasih, luar biasa malam hari ini. Ya, luar biasa, Tuhan berkati. Ya. Kalau di zaman sekarang kita berani menegur begitu, ya, maka kita langsung diciduk, kan gitu, Pak? Langsung ditangkap ya. Langsung ditangkap. Kan orang-orang ahli Taurat itu kan punya pengikut-pengikut yang banyak, punya bodyguard, ya, punya bodyguard Ya, sekelilingnya. petinggi-petinggi juga. Ya, petinggi-petinggi. Dan Yesus hanya seorang diri, ya, hanya seorang diri dia bisa berani menyampaikan begitu, karena semuanya tunduk. Ya, kalau kita melihat, ya, kalau kita mengamati, ya, mendalami, ya, bahwa semuanya tunduk, tidak berkutik, ya, mereka hanya berani di luar, di belakang, ya, ya, berhadapan tidak ada yang berani. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus punya kuasa, ya, walaupun pada saat itu dia dalam kemanusiaannya, ya. Gitu. Terima kasih, luar biasa. Ya, luar biasa ini firman. Ya, memang firman ini karena Tuhan sendiri, ya, memang untuk anak-anaknya juga mengingatkan di ayat 28 ini. Jangan sampai Tuhan katakan, ya, jangan sampai di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan ini yang bahaya. Ya, luar biasa sekali di firman ini, ya, bagus sekali, supaya kita hidup melangkah itu lebih waspada dan berhati-hati kembali dan mengoreksi diri kita lagi lebih dan lebih lagi. Nah ini, karena kita adalah manusia yang terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas, selalu mengingatkan dan mengingatkan. Ya, puji Tuhan, ya, untuk firman ini. Mari saat ini Pak Wasmat angkat satu pujian, nanti Pak Nikolas doa berkat, ya, Pak Nikolas, ya. Pak Rasman, kita tutup, ya. Oh iya, doa syafaat dulu belum, ya, lupa doa syafaat, ya. Oke, doa syafaat saya minta, ya. Saya minta doa syafaat untuk ini Astati, ya, doa syafaat, ya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa dia menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya serahkan kepada Yang Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur pada malam hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Mengingatkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Jangan hidup berpura-pura Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami semua mau sungguh-sungguh melayani Engkau dengan hati yang tulus, ikhlas Tuhan. Kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Semua karena Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan. Boleh kami terus
fokus kepada Tuhan, mata kami tertuju kepadamu saja Tuhan, untuk mau menyenangkan hatimu ya Bapa di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu menguatkan kami semua. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, boleh firman itu menjadi remah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Nya Tuhan, Pak Nikolas Tuhan yang sudah membawakan firman-Nya Tuhan. Engkau pakai lagi dahsyat luar biasa Tuhan. Oh, di dalam pelayanannya kami percaya untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Oh, di mana ditempatkan dia Tuhan. Semuanya untuk memuliakan Tuhan ya Bapa. Bersama keluarganya juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Tuhan pakai terus keluarga ini Tuhan. Boleh menjadi berkat di mana saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan untuk Ibu Elia Tuhan, yang sebagai gembala di Kristus ini Tuhan, Kau berkati juga dia Tuhan, pelayanannya Tuhan, di mana saja Tuhan, pelayanan Ibu Elia Kau pakai lebih heran, luar biasa Tuhan, dan kepekaan yang daripadamu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati terus Tuhan, pakai Ibu Elia di mana saja Tuhan Yesus, boleh dia menjadi berkat Tuhan, berdampak menjadi terang di mana saja ya Bapak, ya sama keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sudah beribadah dengan penuh hikmat dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir Tuhan, sudah menjamah kami semua Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah tercurah, dan yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Kau hibur Tuhan Yesus, yang kekurangan Kau yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, yang ada pergumulan Engkau-lah jawaban semuanya Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh kami terus berharap karena mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau curahkan Tuhan hujan pertobatan di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir Tuhan, karena di Indonesia ini Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberkatinya ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kami percaya dengan keadaan ada COVID ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami hardik dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, diam tenang Tuhan, tidak ada COVID ini Tuhan, sudah tidak ada lagi Tuhan, sehingga Indonesia ini sudah sehat, pulih, tidak ada penyakit apapun lagi Tuhan, karena Tuhan Yesus yang berkarya di bangsa Indonesia ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, dan juga wakilnya, menteri-menteri dari pusat sampai daerah juga Tuhan, Kau memberkati, beri hikmat Tuhan, biar takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin negara ini dengan aman dan damai ya Bapak. Begitu juga Tuhan, tak lupa juga berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan, di mana aja yang sedang melayani Tuhan, di pelosok-pelosok di daerah, dari Sabang sampai Merauke yang melayani Tuhan. Kau urapi mereka juga Tuhan, biar mereka juga melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, boleh untuk penjangkauan jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan, di mana dia ditempatkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati, Engkau cukupkan segala kebutuhan keperluannya hamba-hamba-Mu yang melayani di mana saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan ekonomi di Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan ekonomi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, bangkitkan roh-roh anak-anak-Mu Tuhan yang selalu berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga untuk menjelang nanti pemilihan presiden juga, biar semua negara ini akan aman dan damai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena Engkau yang memegang kendali di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami akan terima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Nya Tuhan. Silakan Pak Nikolas. Baik, saya nyanyi satu lagu ya. Satu lagu sebelum kita menerima berkat. Berikan pada kami hati yang mengasihi,
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, Tuhan berkata, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amin. Baik, kita angkat tangan. Bapa, kami rindu kebenaran. Jauhkan hidup kami dari segala kepura-puraan. Karena dunia ini bukan untuk panggung sandiwara, Tuhan. Engkau menjadikan kami dan menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Kiranya hari ini adalah hari kemenangan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan kuasa Roh-Mu. Kami berdoa pada saat ini, anugerah-Mu yang besar berlimpah kepada kami semua yang hadir. Berkati tubuh Kristus ilahi ini. Berkati Ibu Gembala Elia Esther bersama keluarga, usaha pekerjaannya diberkati. Berkati jemaat yang hadir pada saat ini maupun tidak hadir. Kami berdoa dengan kuasa Roh-Mu, yaitu untuk Ibu Lisa Retno, Pak Anfal, Pak Santandri, Ibu Astati Ratulangi, Pak Joni, Pak Rasman, hambanya, Ibu Suci dan Ibu Susan. Kiranya Tuhan memberikan berkat anugerah kepada kami, agar kami semakin hari semakin mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya pada saat ini Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sehingga hari ini, besok, sampai selama-lamanya, kami boleh menerima berkat anugerah kasih-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kiranya kami pulang membawa damai sukacita. Kami menerima hari ini firman-Mu dengan damai sukacita. Berkat Tuhan berlimpah atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Yes. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan Thank you very much. Ya. Luar biasa. Sampai ketemu di next week. Bu Elia, Yes, Ibu Elia Pak Esther, Rasman, Ibu terima Astati, kasih. ya Bu makasih. Lisa, Bu Pak Rasman, Pak Semuanya. Rafal, Pak Pak Joni, Santandri, Pak Joni, ya, Bu selamat Suci, istirahat. dan Ibu Susan. Ya. God bless. Pak. Selamat melayani hari Sabtu Pak. dengan SPP. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Haleluya. Semuanya. Bu Susan, Tuhan Yesus memberkati. Berkati.